Sudah lihat, Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman sejawat maupun teman-teman dari laboratorium ya. Dalam hal ini memang kita selalu berkolaborasi. Saya selalu menyampaikan bahwa partner kita itu tidak hanya dokter spesialis obstetri, kemudian dokter urologi, tapi juga yang lain ya, di luar dokter spesialis tersebut, misalnya dokter umum, ya. Kemudian dari ahli tenaga laboran medis atau kita menyebutnya laboran, yang saya sampaikan bahwa Anda bekerja sebagai backbone begitu ya. Anda bekerja itu sebagai tulang punggung karena yang memeriksa adalah Anda. Jika Anda teman-teman laborat itu kurang konsentrasi atau beberapa justru tidak certified ya, maka apa itu berantakan juga langkah-langkah kita dalam menangani male infertility. Berbahagia pada pagi hari ini kita eh, berkesempatan untuk bersama belajar kembali tentang eh, apa itu male infertility khususnya tentang semen analysis. Tadi dari PT Sona Medica sudah memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan terkini ya. Sesuatu yang saya sendiri ngimpi-ngimpi tapi belum itu Dokter Fahri ya. Tapi ya nanti kita eh, utamakan yang saat ini apa itu kita lakukan terlebih dahulu yaitu sesi pemeriksaan manual ya. Nah, judulnya adalah Semen Analysis as a Cornerstone of Male Infertility Management. Nanti kita akan membahas beberapa hal terkait dengan tidak hanya semen analysis karena ada Dr. Agustinus, spesialis andrologi konsultan, yang jauh lebih handy terkait dengan eh, apa itu teknis pemeriksaan ya, bagaimana pemeriksaan yang baik ya, itu dilakukan. Nah, saya memberikan dasar-dasar bagaimana kita memahami bahwa semen analysis itu atau analisis semen ya itu adalah suatu yang penting dalam rangka membantu mengelola pasien-pasien infertilitas pria. Ya, nah kita kembali ke definisi awal dari infertilitas. Ini saya ambilkan definisi WHO. Kalau teman-teman sekalian, para partisipan membaca, maka ini diekstraksi menjadi empat ya. Yang pertama bahwa infertilitas itu disease. Jadi kita tidak boleh memandang bahwa infertilitas itu pilihan. Oh saya apa itu belum punya anak karena memang sengaja menunda atau saya belum kepingin dan sebagainya. Nah ini mengaburkan kondisi yang sebenarnya bahwa ini adalah suatu penyakit begitu ya. Ini WHO sendiri yang mengatakan bahwa infertility is a disease. Jadi kita harus pahami itu sehingga kita awareness kita meningkat ya. Kepedulian kita pada pasangan yang memang menginginkan hamil ya, punya anak, maka kepedulian kita harus kita tingkatkan karena ini adalah disease sehingga tidak ada bedanya dengan disease yang lain atau penyakit yang lain. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Kemudian duration of marriage atau lamanya pernikahan. Ya, kalau WHO 12 bulan ya atau lebih. Kemudian ada tidaknya sexual intercourse disorder karena WHO minta supaya 2 sampai 3 kali seminggu itu teratur ya tiap minggunya itu dilakukan sexual intercourse sehingga tidak perlu lagi kita membayangkan masa subur atau menghitung masa subur. Diharapkan kalau sudah 2 sampai 3 kali seminggu itu akan melewati masa subur itu sendiri. Nah, kalau sperma bagus, pasangan istri juga bagus, ya tentunya harapannya adalah segera hamil begitu ya. Kemudian without contraception.
Sehingga kalau yang menunda ini tidak termasuk infertilitas ya. Nah, ini bisa terjadi pada pria kasusnya, pada wanita atau unexplained factor. Artinya semuanya bagus, pria wanita bagus, suami istri bagus, tapi nggak hamil-hamil, nggak kunjung hamil. Nah, tentunya kita harus menyimak lebih detail lagi apa yang terjadi pada pasangan tersebut. Ya, ini macet ya, mohon maaf. Ada kendala, Prof? Macet ya. Saya override ya, Prof. Ya, saya stop share. Jadi kita dalam rangka penanganan infertilitas tentunya tidak bisa lagi memandang bahwa problemnya adalah problem wanita. Kita harus pahami itu adalah problem pasangan ya. Nah, tampilan di sini menunjukkan bahwa apabila kita menjumpai kasus-kasus infertilitas, maka ada faktor pria di situ. Dan kita lihat bahwa faktor pria cukup besar ya. Dan ini menunjukkan peningkatan semakin banyak tahun ke tahun prevalensinya. Dari WHO sendiri menyampaikan bahwa male infertility itu adalah ketidakmampuan pria untuk membuat apa itu kehamilan dari pasangan istrinya yang subur. Jadi kalau misalnya ada pasangan dengan dua-duanya bermasalah, maka kita sebut itu adalah permasalahan keduanya. Nah, kemudian kita lihat di sini juga bahwa adanya idiopatik ya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dari kasus-kasus male infertility itu menjadi eh, banyak ya kita jumpai begitu. Nah, hal-hal seperti ini ditunjukkan dari berbagai macam pemeriksaan diawali oleh semen analisis yang rendah atau kurang spermanya atau abnormal, kemudian tidak disertai dengan gangguan-gangguan pada hormon ataupun adanya varikokel dan sebagainya. Maka itu diidentifikasi sebagai idiopatik. Nah, eh, berbagai macam problem dari male infertility itu, ya slides berikutnya, itu ternyata di dunia ini juga dijumpai penurunan sperma ya. Dari tahun 73 sampai tahun 2011 itu ternyata sperma pria itu menurun ya. Bahkan dikatakan sampai 52%, tinggal 52% dari tahun 73. Jadi ini suatu yang serius karena makin lama juga akan makin sedikit. Ya trennya pasti akan menurun. Penelitian di berbagai negara itu menunjukkan hal yang sama. Ini bisa dilihat dari gambaran apa itu penelitian ini. Ini noktahnya ada di garis yang menunjukkan penurunan. Slide berikutnya. Nah, bisa jadi faktor infertilitas itu secara alami atau fisiologis itu terjadi pada pria yang menua ya. Sehingga kita sangat paham bahwa penuaan baik pria maupun wanita akan menunjukkan konsekuensi pada sel gametnya yang ikut menurun begitu. Tetapi kita lihat di sini bahwa male infertility itu ternyata multi factors ya, sehingga kita bisa melihat di sini begitu banyak yang terjadi yang dapat mempengaruhi kondisi infertilitas atau kondisi sperma pada seorang pria. Tidak hanya pada organ testis sebagai organ utama penghasil sperma, tetapi ini bisa juga sebagai imbas atau akibat dari penyakit-penyakit yang lain. Ya. Orang dengan diabetes bisa
bermasalah semen analisisnya. Orang dengan hiperkolesterol bermasalah semen analisis. Orang dengan TBC juga bisa bermasalah. Maka berbagai hal terkait dengan kesehatan tubuh itu dapat berisiko pada gangguan analisa semennya, ya. Dan itu merupakan suatu konsekuensi dari kondisi-kondisi yang ada pada seorang pria tersebut. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Oke. Nah, semen analysis bukan analisa sperma ya, tapi semen analysis karena memang semen ini kita tahu bahwa coming from ejakulat ya, yang komposisinya tidak hanya sperma tetapi juga ada cairan seminal plasma, vesicula seminalis ya, maaf, vesicula seminalis dan cairan prostat. Nah, ini adalah rangkaian dari proses mengakses atau mengetahui kondisi kesuburan seorang pria. Ya, dimulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, examination ya, pemeriksaan fisik, kemudian diikuti dengan semen analysis, yang kemudian juga bisa diikuti dengan pemeriksaan yang lain. Tetapi kita harus paham bahwa semen analisis adalah mutlak, ya. Analisis semen adalah mutlak untuk menggambarkan kondisi kesuburan seseorang. Sehingga secara apa itu meyakinkan bahwa analisa sperma harus dilakukan meskipun minimal 1 kali, ya. Nah, ini bukan angka yang bagus karena semen analysis ini berubah-ubah, berfluktuasi. Maka dianjurkan untuk 2 kali. Tetapi gambaran 1 kali itu harus menjadi pertimbangan apabila sudah menampilkan gangguan dari produksi maupun kualitas sperma. Ya, ya tentunya semen analysis ini adalah laboratory test, ya, di mana kita punya standar tersendiri sehingga jangan sampai pasien memberikan apa itu asumsinya masing-masing terhadap kondisi spermanya. Itu harus kita tolak. Oh, sperma saya kental, sperma saya encer. Itu sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan berasal dari pemeriksaan laboratorium. Maka kita tolak. Nah, pemeriksaan semen menjadi sangat penting untuk mengungkapkan berbagai macam kondisi, ya, baik itu kuantitas sperma maupun kualitas dan juga adanya semen volume ya dan seterusnya dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kaitan sperma dengan kesehatan seorang pria? Nah, dari pernyataan WHO bahwa infertility as a disease, bahwa infertilitas itu adalah suatu penyakit, kemudian adanya pemeriksaan atau analisis semen dapat mengungkapkan berbagai macam kondisi yang tadi saya sampaikan, multifaktorial tadi, yang merupakan informasi bagi kesehatan pria tersebut. Jadi kita tidak boleh hanya terbatas pada kondisi abnormalitas pada semen tersebut, tetapi harus lebih jauh kita perhatikan kondisi primer dari pasien. Apakah memang dia mengalami penyakit-penyakit tertentu yang membawa keburukan atau penurunan dari eh, pemeriksaan semennya. Ya, jadi kita tetap waspada bahwa semen analisis bukan segalanya mencerminkan tentang infertilitas, tapi di balik itu yang perlu kita pahami. Begitu. Slide berikutnya. Nah, judul dari presentasi ini adalah Semen Analysis is a Corner. Ya, cornerstone itu kalau saya cari dalam kamus bahasa Indonesia itu ternyata adalah kalau bahasanya adalah batu penjuru, tetapi ini merupakan bentuk dari arti yang lain, ya.
misalnya sebagai landasan, ya, acuan, ya, fondasi dan sebagainya. Nah, ini adalah tulisan yang menunjukkan judulnya hampir sama dengan judul yang saya bawakan. Semen analysis is the cornerstone of investigation for male infertility. Tulisan ini menarik karena memang pada akhirnya banyak hal yang diungkapkan dari tulisan ini. Nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, oleh Christopher Barat, ini paper ini mengandung 4 unsur, ya, yang kemudian nanti akan saya jabarkan dari slide-slide yang ada, ya, dalam slide-slide yang ada. Yaitu yang pertama, how do you interpret interpret the abnormal semen analysis? Kemudian, what treatment option are effective? And then, are there any health risks to children born through the ICSI? Around 1 in 4 couples will see their GP, general practitioners, about infertility problems. Nah, untuk yang keempat ini, saya mengajak dengan sangat, ya, bahwa GP itu apa itu peranannya sangat besar. Jadi bukan seorang andrologis saja, atau bukan seorang ginekologis obstetrician saja, atau urologis saja, tetapi GP. Nah, itulah nanti saya sampaikan tentang peran dari GP itu seberapa besar, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga ada paper yang berbeda, tetapi isinya jauh lebih eh, bukan mengartikan dangkal, ya, tapi lebih sedikit yang dibahas di sini karena di sini ada gambaran saja dari sekian banyak pasien yang ada di klinik tertentu di Pakistan. Ya, slide berikutnya. Nah, semen analysis tidak lepas dari peran mikroskop, ya, dan ini adalah jasa dari Anthony Leeuwenhoek, seorang eh, warga negara Jerman, ya, yang menemukan mikroskop itu sendiri. Awalnya Anthony Leeuwenhoek ini, ya, Leeuwenhoek ini mengatakan bahwa ada yang seperti hewan bergerak begitu, bernyawa. Dan ini mengerikan buat dia, buat Anthony ini, yang akhirnya menyembunyikan hasil penelitian ini, hasil pengamatan ini. Hasil pengamatan ini dari spermanya sendiri, dari ejakulatnya sendiri. Ini adalah awal histori dari semen analysis. Jadi kita tidak bisa melepas dari Anthony ini sangat besar. Ya, kemudian digambarkan dari berbagai macam sumber, ya. Bentuk sperma itu seperti itu, ya. Jadi kita tidak membayangkan bentuk sperma yang sekarang itu dipahami di tahun 1600-an itu seperti ini. Ya, slide berikutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman yang sangat masif, ya, pada waktu itu, di mana dikatakan bahwa di dalam satu sperma itu ada makhluk hidupnya begitu, yang bisa menggerakkan apa itu sperma itu berenang dengan ekornya dan sebagainya. Nah, ini pandangan yang memang menunjukkan bahwa sperma itu hidup. Kita tidak bisa membayangkan sel yang lain, ya, seperti sperma karena sperma itu bergerak, ya. Mau lihat telur, telur itu diam, ya. Mau lihat otot, otot itu diam. Hanya sperma yang bisa bergerak berenang ke sana kemari, ya, dengan gerakan yang mungkin tidak teratur dan sebagainya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kemudian kita lihat bahwa sejarah dari semen analysis ini yang membawa sampai sekarang ini. Bahwa semen analysis menjadi fondasi atau cornerstone dari male infertility management. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan semen analysis itu panjang. Sehingga kalau ujuk-ujuk ada produk seperti yang dari Sona itu tidak ujuk-ujuk, ya. Tidak tiba-tiba, perjalanannya cukup panjang
dan akhirnya sampai ke sesuatu yang canggih berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, slide berikutnya. Nah, kita melihat ini bahwa semen analysis itu ada masa lalu, ada masa kini, dan yang akan datang, gitu ya. Nah, secara teknik terus akan berkembang. Kemudian standar tentu ada perubahan. Kemudian berbagai macam teknik baru juga akan masuk di situ. Lalu berbagai macam hal terkait dengan research, fungsional test, itu akan masuk di situ dan direkomendasikan. Jadi siap-siap dokter spesialis andrologi itu perannya sangat besar, ya. Sehingga kita juga harus menerima ini sebagai suatu kesempatan juga, tidak hanya menggunakan semen analysis, tetapi nantinya kita juga harus mengenal tes-tes fungsi dari sperma yang lain untuk mengungkap mengapa seseorang itu mengalami gangguan fertilitas. Slide berikutnya. Nah, mengapa kita harus memahami itu semuanya? Karena semen analysis itu bukan sesuatu yang perfect. Bukan sesuatu yang hitam putih, oh Anda nggak bisa hamil. Tidak bisa seperti itu. Variabilitasnya sangat luar biasa. Mau lihat oligo yang hamil banyak. Mau lihat asteno yang hamil banyak. Yang normo tidak hamil banyak juga. Ya. Jadi semen analysis itu pandanglah ini sebagai suatu dasar yang memang harus dilengkapi begitu ya. Harus dilengkapi dengan studi yang lain. Karena berbagai macam variasi itu melekat pada hasil semen analysis itu. Entah itu geografi, entah itu populasi dan sebagainya, ya. Kemudian entah itu iklim, itu akan sampai pada hasil semen analysis tadi. Jadi begitu banyak faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi semen analysis ini hasilnya ya, terutama kuantitas dan kualitas. Slide berikutnya. Nah, sampailah kemudian WHO turun tangan ya. WHO kemudian mencoba untuk mengidentifikasi bahwa ya harus ada sesuatu yang menjadi patokan di situ ya. Yang kemudian dapat menjadi eh, standar bagi pemeriksaan semen analisis yang ada di dunia ini. Nah, kemudian dari FDA pun juga mementingkan ada kontribusi semen terhadap berbagai macam kondisi ya, termasuk juga adanya testicular toxicity. Kemudian dikaitkan dengan berbagai macam problems, keganasan, kardiovaskular, mortality risk dan sebagainya. Itu semuanya ada di informasi lanjutan dari hasil semen analysis tersebut. Slide berikutnya. Nah, kita melihat di sini WHO sudah berhasil membuat dengan task force-nya ya, gugus tugasnya berhasil membuat sampai sekarang ada 6 buku edisi dari berbagai macam eh, hasil ini. Kemudian ada berbagai macam keterangan ya, berbagai macam tulisan yang menjelaskan apa sih perbedaan-perbedaannya. Slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah tulisan dari Christina Wang ini dan Biso. Ini ada dua orang yang eh, beberapa kali memimpin task force dari eh, pembuatan manual semen analysis ini. Ya, kita catat bahwa perjalanan berikutnya dari semen analysis itu sangat beragam ya. Sampai pada saatnya di tahun 99 ya, dari buku edisi keempat, itu muncul perubahan-perubahan. Tetapi yang kita harus pahami bahwa ada istilah normal dan tidak normal itu pada edisi yang kedua. Ini yang dibawa sampai sekarang gitu loh. Susahnya ini belum bisa berubah 100%. Sehingga hasil dari semen analisis dipahami normal dan tidak normal. Padahal semen analisis ini
sudah sampai pada menghilangkan normal dan tidak normal ini kemudian berubah menjadi evidence based medicine berdasarkan eh, penelitian dari populasi pada tahun 2010. Ada reference yang kemudian menghilangkan normal dan tidak normal ini. Kita harus patuh membaca dari reference limitnya, bukan dari hasil akhirnya kemudian normal dan tidak normal. Sehingga apabila teman sejawat dari para dokter, dokter kandungan, dokter urologi yang masih saja mengatakan bahwa ini normal dan tidak normal, maka ini saatnya untuk dikoreksi. Dari teman-teman laboran menginformasikan kepada pasien, oh ini normal dan tidak normal. Saatnya harus diinformasikan bahwa yang benar tidak ada normal dan tidak normal. Di tahun 2021, WHO punya gawe yang sangat besar karena perubahan ini sangat fundamental ya, terkait dengan metodologi pengumpulan sampel dari 3.500 eh, pria apa itu pria subur ya dari 12 negara, 5 benua. Ini sangat banyak ya, dianggap mewakili. Tetapi tetap saja ada yang kurang puas karena etnis-etnis tertentu tidak dilibatkan dalam analisa sperma ini. Makanya analisis semen ini ya, makanya dari sisi geografik ini juga akan mempengaruhi variabilitasnya. Maka yakinlah bahwa memang tidak ada yang sempurna. Meskipun kita ada semen analysis, tapi tidak boleh menjudge bahwa ini normal, ini tidak normal. Variasinya demikian banyak. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini perubahan-perubahan aja. Nah, dari diagram penanganan male infertility, semen analysis ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kita bisa memulainya dari sana, ya. Tentunya dengan melibatkan aturan dari WHO bahwa jangan sampai sekali, yang dianjurkan 2 kali minimal dan berbagai macam aturan. Nah, goal dari semen analysis ini adalah sebetulnya tidak menunjukkan adanya normal dan tidak normal tadi ya, tetapi menginformasikan kepada pasien bahwa ada sesuatu yang terjadi pada sistem reproduksinya. Mengingat bahwa semen berasal dari tidak hanya testis tapi juga prostat dan vesikula seminalis, maka disitulah letak dari kelainan-kelainan yang ada. Tetapi sumber dari kelainan itu tidak harus dari sana. Bisa dari luar itu, bisa dari otak kita, bisa dari paru-paru kita. Misalnya pada kasus-kasus cystic fibrosis yang menyangkut pada kesulitan atau penyakit paru. Ya. Kemudian ada juga anosmia yang terkait dengan berbagai macam kondisi Kallman syndrome. Ini semuanya informasinya berawal dari semen analisis yang ditemukan tidak normal. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke ya. Nah, kita lihat bahwa algoritma dari semen analisis ini juga berbeda-beda. Bahkan dari ASRM pun hanya mencantumkan sampai oligo saja. Ya. Tidak mencantumkan asteno atau gangguan morfologi terato misalnya. Bagaimana menangani itu semuanya. Jadi organisasi sebesar itu pun luput untuk mengidentifikasi kelainan dari semen analysis ini. Makanya yang ditulis hanya oligo saja di situ. Ya. Hanya kekurangan jumlah, tapi kekurangan motilitas, kekurangan bentuk dan sebagainya tidak ada di situ. Viabilitas tidak ada di situ. Kualitas tidak dibahas di sini. Nah, inilah sisi pandang yang tergantung dari instansi masing-masing atau institusi masing-masing. Slide berikutnya. Nah, ini contoh yang lain dari penata laksanaan apa itu male infertility. Kita bisa melihat di sini bahwa jelas tertulis adanya semen analysis 2 kali. Yang menurut penelitian terakhir yang terbaik adalah selisihnya 2 minggu. Ya. Nah, ini merupakan suatu sumbangsih pemikiran
bagi kita ya yang bergerak di bidang male infertility ya, bidang infertilitas ini. Kita bisa lihat di sini bahwa semen analisis menentukan langkah berikutnya. Apakah pasien akan dibawa untuk melakukan pemeriksaan A, B, C atau berhenti sampai di situ kemudian pindah ke apa itu istri. Nah, dalam hal ini kita harus pahami bahwa langkah untuk melakukan semen analisis ada sesuatu yang mudah, kemudian mungkin terjangkau, tetapi sangat apa itu informasinya sangat ditunggu ya, sangat berarti dalam penanganan infertilitas ini. Ya, bandingkan dengan wanita yang banyak hal harus kita ketahui, tetapi dengan semen analysis ini jauh lebih ringkas untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Meskipun diagnosis itu tidak sampai jatuh hanya dengan semen analysis. Ya, slide berikutnya. Nah, ini juga sama dan ini kita lihat di sini bahwa dari semen analysis ini kita muncul beberapa pemikiran ya. Ini yang bawah ini ada beberapa pemikiran terkait dengan macam-macam yang tadi saya sebutkan multifaktorial. Ada juga anti-thyroid drugs ya. Bagaimana kita mengidentifikasi adanya hipertiroid dari semen analysis yang muncul begitu ya. Kemudian adanya kelainan genetik dan sebagainya. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa semen analisis merupakan informasi awal yang bisa sampai kemana-mana terkait dengan penyebabnya. Slide berikutnya. Nah, interpretasi semen analisis itu sendiri bisa datang dari pasien data atau data pasien, bisa datang dari pemeriksaan mikroskopik maupun makroskopik. Ya, slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini apa yang datang dari pemeriksaan basic datanya. Occupational disease, ya, penyakit akibat kerja, ya. Kemudian aging proses, oh, volumenya turun, ya. Kesulitan mengeluarkan, geographic base, dia datang di daerah tertentu yang berasal dari tempat yang banyak tercemar, ya. Kemudian ada pegawai tambang. Itu juga bisa mencerminkan, bisa diketahui dari datanya ini. Kemudian environment problems ya. Itu tadi data okupasi juga bisa. Environment problems jadi pada kasus-kasus tertentu ini kita duga ada environment problems di datanya ya. Melalui data ini ya, basic data ini. Ya, slide berikutnya ada peningkatan pH dan sebagainya. Bagaimana dengan macroscopic abnormality? Kita bisa melihat kemungkinan ada infeksi, ya, kemudian adanya obstruksi, genetic disorder, psychological problems, sexual dysfunction juga karsinoma juga bisa kita kembangkan dari hasil semen analisis pemeriksaan makroskopik abnormality, ya. Nah, inilah begitu banyak hal yang bisa kita ungkap dari semen analisis itu. Slide berikutnya. Nah, tentunya ini adalah bagian penting karena ini adalah mikroskopik. Ya, kita bisa melihat langsung apa yang terjadi. Adanya problem varikokel, kemudian adanya problem endokrin, infeksi, genetik, obstruksi. Ini semuanya bisa lewat pengetahuan dari semen analisis itu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kita melihat bahwa pemeriksaan dari infertility management ini akan berakhir dengan pengobatan. Pengobatannya harus disesuaikan dengan primernya. Jadi kita tidak semata-mata memandang semen analisis itu riwayat problem testis, tetapi jauh di balik itu apa yang terjadi. Maka seorang dokter, terutama dokter di bidang andrologi, harus sanggup untuk mengungkap ini, ya, sehingga dapat tajam diagnosisnya dan penanganannya menjadi lebih baik. Slide berikutnya. Nah, terkait dengan outcome dari problem semen analisis yang berat, yang kemudian digunakan untuk teknik reproduksi berbantu, maka kita dihadapkan pada penelitian-penelitian yang menyangkut soal outcome-nya, bagaimana kualitas bayinya. Meskipun
ini menunjukkan hasil yang berbeda penelitian-penelitian tersebut. Jadi ini misalnya neonatal outcome of children born ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah ya terkait dengan testicular sperm. Ini penelitian di Cina. Tetapi slide berikutnya, ya, slide berikutnya. Nah, slide sebelumnya dan ini menunjukkan bahwa hasil semen analisis yang buruk kemudian dilakukan proses ART atau TRP di situ melalui ICSI, maka mengundang resiko. Dan ini semuanya muncul di sini dari tulisan ini. Jadi berlawanan dengan tulisan yang di depan tadi dan kita. Informasinya dari mana? Dari semen analisis. Ya, begitu semen analisis itu kurang sekali, kita harus siap-siap minimal di pemikiran kita bahwa pasien adalah eh, pasangan yang mungkin mempunyai problem-problem seperti ini. Ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan peran general practitioners, dokter umum? Saya menuliskan di sebuah paper ya, yang saya beri nama Andro Models ya, Assessment and Detection of Male Reproductive Outcome. Ini adalah konsep untuk berkontribusi pada penanganan infertilitas oleh dokter umum. Jadi saya sadar sepenuhnya bahwa jumlah androlog itu sedikit. Kita tidak bisa punya kepanjangan tangan kecuali kita memberikan bekal pengetahuan yang baik untuk dokter umum. Maka paper ini muncul ya. Saya buat seperti ini, kemudian slide berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang di ujung dari ujung-ujung sudut bintang ini adalah problem-problem yang sangat sulit ya untuk seorang dokter umum. Kemudian di sudut yang bagian dalam ini adalah peran dari dokter umum tersebut, di mana bisa berkontribusi baik ya terkait dengan penanganan. Kalau ada infeksi, tangani. Kalau ada gangguan diabetes, tangani. Kalau ada obesitas, tangani. Kalau ada gangguan stres, tangani. Kurang olahraga, sarankan. Itu semuanya adalah peran dokter umum yang bisa berkontribusi pada penanganan male infertilitas. Dari mana? Semen analysis. Ya, pedomannya dari semen analysis. Sehingga seorang dokter umum kemudian mengarahkan pasien untuk semen analisis, lalu ternyata ada infeksi, tangani bisa. Tetapi bila ada problem yang serius terkait dengan semen abnormality-nya, maka kita harus merujuknya. Seorang dokter umum harus merujuknya. Slide berikutnya. Inilah dasar dari mengapa dokter umum itu terbatas. Karena SKDI, ya, kompetensi dari dokter umum itu sudah digariskan. Nah, tetapi kita harus tetap eh, apa itu pada prinsip bahwa GP adalah frontliner, ujung tombak ya. Ya terutama kita katakan GP yang mempunyai pengetahuan tentang hal ini ya. Kemudian need for increasing awareness ya. Penting ini. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah referral system. Jadi problem-problem yang ketemu lewat semen analysis yang tidak atau bukan kompetensinya segera dirujuk ke seorang dokter spesialis andrologi yang memang bergerak khusus di bidang eh, male infertility ini. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian apa sih tantangan dari semen analysis dari yang akan datang? Maka kita perlu untuk melihat kembali bahwa ada banyak hal yang bisa kita lihat, bisa kita ikuti perjalanan dari semen analysis ini. Adanya artificial intelligence, adanya mesin-mesin apa itu kemajuan mesin-mesin pemeriksa ya computer aided sperm analysis. Kemudian adanya functional test yang bermacam-macam. Maka itu harus dielaborasi, harus diikutkan
dalam perkembangan kemampuan seorang dokter spesialis andrologi. Ya, dalam hal ini dalam penanganan male infertility. Slide berikutnya. Nah, kita juga punya masalah ya dengan apa itu workup ini ya. Karena apa? Routine semen analysis does not provide men with an optimal fertility pathway. Ya. Ini ada beberapa. Semen analysis do not reliable, ya, reliable untuk mendiskriminate fertil dan subfertil. Ini kesulitan kita. Karena apa? Ya tadi, ada yang spermanya jelek, hamil. Yang bagus nggak hamil. Kemudian untuk teknik apa itu teknologi reproduksi berbantu, ya. Ini juga tidak bisa memprediksi keberhasilannya. Kemudian masih ada PR kita untuk mengungkap faktor-faktor yang tidak ada di pemeriksaan semen analysis. Saya sperm DNA, ya, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan genetik dan sebagainya. Kemudian ada normal semen analysis is not always is safe conclusion. Ya. Jadi kata-kata normal sudah tidak boleh dimasukkan dalam pembacaan semen analysis ini. Ya. Yang seolah-olah normal itu tidak menjamin karena kita punya limit reference yang memang harus dipahami betul. Kemudian masih ada faktor wanita di situ, di mana wanita atau pasangan dari pria tersebut memang berkontribusi terhadap masalah. Ya, tidak hanya masalah pria dengan semen analysis abnormality-nya, tapi juga ada female factors di situ. Ya, selanjutnya. Nah, sebagai penutup dari uraian saya tadi, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pahami, bisa menginisiasi langkah-langkah kita, bahwa semen analysis adalah sesuatu yang penting untuk male infertility management. Tadi saya sampaikan bahkan wajib ya, wajib untuk dilakukan semen analysis pada kasus-kasus male infertility. Tetapi sayangnya memang semen analysis cannot tell everything, ya. But inform something happen. Jadi kita harus pahami ini. Tidak bisa menceritakan semuanya sehingga ada functional test yang direkomendasikan oleh WHO di 2021 yang merupakan langkah bagus bagi kita spesialis andrologi barangkali untuk mengembangkan ya pemeriksaan-pemeriksaan tersebut plus meningkatkan kemampuan kita membantu pria dengan infertilitas ya. Kemudian semen analysis is needed for completion with other investigating method for male infertility problem. Jadi kita harus pahami juga bahwa ini tidak boleh menjadi satu-satunya. Harus dilengkapi ya, harus dilengkapi dengan berbagai macam data yang lain yang membuat kita lebih paham apa yang terjadi pada seorang pria dengan gangguan infertilitas. Saya kira itu ya, Dokter Fahri, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan fondasi, semen analisis sebagai fondasi dalam penanganan male infertility. Semoga bisa menginspirasi banyak pihak yang ada di sini untuk terus awareness-nya ya, kepeduliannya, perhatiannya lebih baik lagi terhadap kasus-kasus male infertility. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Diki atas pemaparan yang sangat-sangat bermanfaat. Eh, eh, Isu ini tentunya menjadi perhatian kita semua dan banyak sekali pemangku kepentingan yang juga terlibat dalam interpretasi dan analisis semen. Di sini juga sudah hadir banyak sekali ahli-ahli dalam penanganan pasien dalam bidang infertilitas. Ada dokter obgyn, patologi klinis, andrologi, dan dokter umum tentunya, dan analis laboratorium dan embriologis. Tentunya semua menanti-nanti apa sih yang menjadi standar dari analisis semen berdasarkan WHO 2021, dan inilah yang akan dibahas oleh Dr. Agustinus. Saya bacakan sedikit perkenalan tentang Dr. Agustinus. Dr. Agustinus, spesialis andrologi, subspesialis fertilitas endokrin dan reproduksi konsultan, merupakan staf pengajar di Departemen Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini beliau aktif di
beberapa banyak sekali organisasi dan beliau sudah menerbitkan banyak sekali publikasi mulai dari jurnal dan buku-buku ajar dan buku di bidang andrologi. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Agustinus untuk dapat memaparkan materinya tentang WHO Standard 2021 of Semen Analysis. Kami persilakan Dr. Agus. Ya, selamat siang, pagi menjelang siang semuanya, Prof. Diki, Pak Budi, Dokter Fahri, Pak Theo, dan juga semua peserta yang lainnya. Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk ya berbagi pengetahuan terkait dengan apa saja sih yang diupdate di WHO 2021 ya, di edisi manual WHO edisi ke-6. Nah, sebelum memulai mungkin kita mau ini dulu kita pengen tahu dulu seberapa pemahaman yang sudah ada selama ini Kak, ya karena ini 2021 sudah 3 tahun kita mau lihat bagaimana pemahamannya dengan pooling. Mungkin bisa di pooling dulu dokter. Baik, Jadi saya serahkan kembali ke dokter dulu ya. baik, baik dok. Silakan dokter. Jadi ini saya kasih waktu 20 detik dokter untuk mulai menjawab dari apa yang ditanyakan di sini. Dimulai dari sekarang untuk soal nomor satu dokter. Silakan. Dokter-dokter dan peserta bisa mengklik jawaban yang menurut dokter benar. Silakan. Saya tambah waktunya dokter jadi 30 detik. Baik, sudah selesai. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua sudah berjalan. Soal ketiga, tidak perlu serius-serius amat, dokter. Nggak ngaruh ke tunjangan kinerja ya. Soal keempat, soalnya ada di bawah, dokter. Silahkan di-scroll. Baik, waktunya 15 detik lagi. Ya, waktunya habis. 5 detik saya tambahkan. Oke, saya tutup pollingnya. Saya tutup kuisnya. Oke, terima kasih dokter. Lihat hasilnya gimana ya? Bisa kelihatan langsung nggak nih? Ya, sudah terlihat, dokter. Heeh. Nomor satu, berdasarkan panduan WHO. Dokter yang baca atau saya, dokter? Sebentar. Ini sudah Maksudnya berapa yang jawab benar, berapa ada, itu dokter. nggak bisa Ada, ya? dokter. Sebentar. Ini. Jadi, sudah nampak ya, dokter? Bisa. Kelihatan jawabannya? Di mana yang lihatnya? Di share screen ya atau gimana sih? Nggak bisa saya lihatnya. Tidak kelihatan, dokter. Iya, saya nggak bisa lihat. Aduh, sebentar. Sebentar ya.
Ini kalau dua layar nih, nggak tahu di ininya bisa kelihatan Bisa nggak? dok, di zoomnya nampak dokter. Saya Hmm, bacakan ya dokter ya. iya, ya bacain Jadi aja nomor boleh. satu, berdasarkan panduan WHO untuk pemeriksaan dan pengolahan semen manusia edisi ke-6, pemeriksaan makroskopik apa yang dapat dilakukan sebelum likuifaksi? Ada volume, penampilan, pH, viskositas, motilitas. Jawaban yang betul adalah penampilan. Yang benar hanya 26%, dokter. Oke, ya 48, oke. hampir setengah menjawab volume, dokter. Oke, lanjut. Lanjut, nomor 2. Berapa kecepatan spermatozoa yang dikategorikan sebagai A? A itu yang benar jawabannya adalah lebih dari 25 mikrometer per detik pada suhu 37 derajat Celcius. 59% menjawab salah, dokter. Yang salah biasanya rata-rata di Yang salah yang berapa rata-rata di jawabannya? lebih dari 50 mikrometer per detik pada suhu ruang. Oke, lanjut. Paling banyak kedua 50 mikrometer per detik pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nomor 3, berdasarkan panduan WHO untuk pemeriksaan dan pengolahan semen manusia edisi ke-6, berapa konsentrasi spermatozoa pada laporan hasil analisis semen apabila pada sampel yang telah didilusi 1:20 ditemukan 222 spermatozoa pada 5 kotak besar grid tengah pertama dan 222 spermatozoa pada 5 kotak besar grid tengah yang lainnya dari sebuah kamar hitung improve Neubauer. Ini yang menjawab benar hanya 9%, dokter. 9%. Yang Oke. 70 80% menjawab salah. Ada yang 444 juta, ada yang 40 juta, 440 juta, ada yang 222 juta. Yang benar adalah 220 juta. Oke, lanjut. Nomor 4, berdasarkan panduan WHO untuk pemeriksaan pengolahan semen manusia edisi ke-6, berapa jumlah sperma per ejakulat pada laporan hasil analisis semen apabila pada pemeriksaan didapatkan konsentrasi spermatozoa 11 juta, 111.111 spermatozoa per mililiter dan volume 2 mililiter. 50% salah, dokter. 50% menjawab 222 juta, yang benar hanya 19%, dokter. Jadi Oke, 81% salah. oke. Lalu soal nomor 5, berdasarkan panduan WHO untuk pemeriksaan dan pengolahan semen manusia edisi ke-6, berapa jumlah sperma pada ejakulat pada laporan hasil analisis semen apabila pada pemeriksaan didapatkan konsentrasi spermatozoa 1.111.111 spermatozoa per mililiter dan volume 2 mililiter. Yang benar hanya 13%, dokter. Yang menjawab Oke, 2,2 juta spermatozoa per ejakulat. Selebihnya salah. Yang paling banyak oke. menjawab adalah 50%, 2.222.222 spermatozoa. Ini sepertinya nembak, dokter. Oke, lanjut. Nomor 6, berdasarkan panduan WHO untuk pemeriksaan dan pengolahan semen manusia di ke-6 dikategorikan bagaimanakah spermatozoa ini. Ini sepertinya gambarnya nggak kebuka ya, dokter. Jadi saya taruh Ya, gambar tapi nggak kebuka. Jadi akhirnya yang menjawab benar hanya 36% menjawab tipikal. Lainnya rata, oke, abnormal, kelainan kepala, kelainan leher, kelainan ekor itu rata, dokter. oke. Pertanyaan terakhir, istilah yang menggambarkan kualitas semen apakah yang sudah tidak ada pada panduan WHO untuk pemeriksaan pengolahan semen manusia edisi ke-6? Yang paling banyak menjawab semua istilah sudah dihilangkan, 44%. Oke, Yang benar hanya 42% menjawab Cryptozoospermia. oke. Itu, dokter. Oke, baik, terima kasih. Jadi kayaknya kita share ilmu ini akan ada manfaatnya ya, ada untuk kita semua. Baik, saya coba share sekarang presentasi saya. Sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke, Tampak, dokter. apakah slide-nya kelihatan, dokter? Semuanya? Nampak ya? Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ya. Bahwa seperti Prof. Diki sudah jelaskan bahwa WHO itu punya suatu keinginan yang sangat baik, niat yang sangat baik untuk pemeriksaan agar pemeriksaan analisis semen ini standar ya. Karena analis semen ini selalu kalau saya ketemu sama kalau bicara diskusi soal analisis semen ini saya selalu bilang bahwa hasil analisis semen itu sebagian besar tuh hanya Tuhan dan pemeriksanya yang tahu. Hanya Tuhan ya hasilnya ya. Kenapa? Karena memang variabilitasnya sangat tinggi. Jadi dari tahun 1980 sudah dilakukan
dibuat manual yang terus dilakukan perubahan hingga akhirnya ke edisi ke-6, di mana nanti pada edisi ke-6, ke-5 ini ada perubahan besar yang seperti Prof. Diki bilang terkait dengan nilai ininya ya, nilai referensinya berdasarkan suatu evidence base. Nah, selanjutnya kita diberikan suatu panduan baru di, di tahun 2021, yaitu Manual WHO edisi ke-6, di mana di sini ada perubahan-perubahan yang tentunya akan coba kita diskusikan biar sama-sama paham ya. Yang pertama, pemeriksaannya dibagi tiga ya. Pemeriksaan semen ya, bukunya dibagi tiga bukan pemeriksaannya. Bukunya dibagi tiga seksi, yaitu pemeriksaan semen, lalu yang kedua adalah preparasi sperma dan kriopreservasinya, dan yang ketiga adalah QA dan QC-nya. Nah, untuk yang pemeriksaan semen ini ada tiga chapter ya. Yang pertama yaitu basic, yang mungkin kalau pada edisi 5 kita katakan sebagai pemeriksaan rutin ya. Nah, kemudian chapter ketiganya tentang extended examination atau pemeriksaan yang diperluas. Kalau yang dulu di edisi kelima dikatakan sebagai eh, apa tuh optional. Yang keempat ada advance yang dulu sebagian besar masuk sebagai suatu research ya, pemeriksaan research ya untuk research. Kemudian untuk yang lainnya, preparasi semen, memang ada beberapa, mungkin kita tidak terlalu fokuskan di sini ya. Yang untuk preparasi dan pembekuan, dan QA, QC nanti mungkin next time ya kita bahas. Nah, apa saja sih yang berubah kira-kira? Nah, pertama, volume semen. Di mana volume semen sekarang tidak diinkludkan dalam kategori pemeriksaan makroskopis. Loh, kok bisa? Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian tidak ada alternatif ya, atau tidak disarankan pemeriksaan dengan pemeriksaan semen menggunakan gelas yang ada garis-garisnya ya. Kalau di WHO sebelumnya ada pakai gelas lebar yang ada garis-garis penanda sekian volumenya ya. Nah, kalau sekarang disarankan semuanya menggunakan proses menimbang. Kemudian sekarang ada lagi pemeriksaan bau atau aroma dari air mani yang di mana pada edisi 5 sempat dihilangkan dan motility gradingnya sekarang kembali ke 4 kategori ya, di mana pada edisi 5 jadi 3 kategori. Nah, lalu untuk pengukuran jumlah sperma yaitu konsentrasi sekarang menggunakan suatu metode yang dipermudah, yaitu menggunakan sebuah tabel ya, cara ngitungnya nanti saja ya. Jadi ini lebih mudah, tetapi sebenarnya kalau pengalaman saya tanpa menggunakan tabel ini pun selama kita tahu ukuran volume yang kita gunakan untuk menghitung jumlah spermatozoa, eh, maka kita tidak perlu rumus ini tidak terlalu mematuhi rumus ini dengan terlalu saklek ya. Kemudian pada morfologi perbedaannya adalah tidak perlu kita menghitung sampai 400, cukup 200, tidak ada replikasi lagi, dan juga sekarang sudah mulai dikenalkan. Ya mungkin ini cocok dengan Prof tadi yang ngomong tidak normal tidak normal. Sekarang ada istilah tipikal atau ideal. Ya, walaupun istilah morfologi normal tetap ada, tetapi sekarang sudah dipropos istilah yang baru yaitu tipikal dan ideal. Nah, terkait dengan volume tadi ya, Pak, volume kok bukan makroskopis ya? Sebenarnya masih bisa diperdebatkan, tetapi kita lihat di sini. Sebentar ya, ini contohnya di laporan eh, form yang dianjurkan oleh WHO. Di situ kita lihat bahwa kalau dilihat di yang edisi 6 ada tulisan ejakulat titik 2 macroscopic examination ya, 3 baris ke bawah ya. Nah, ternyata di sana sudah nggak masuk lagi volume. Volume ada di atasnya ya, di kira-kira berapa itu? 6 baris ya, baris ke-6 dari bawah ya. Sedangkan kalau di edisi 5 sih dia naruh volumenya eh, tidak khusus ya. Ada di ini. Gimana nih? Tidak kelihatan saya. Volume masih masuk di semen ya. Tidak ada istilah makroskopik mikroskopiknya.
Nah, kalau kita lihat pemeriksaan di bab bukunya, maka 2.4 itu adalah prosedur eksaminasi dan post eksaminasi di mana asesmen dari volume ejakulat itu di 2.4.1. Sedangkan makroskopik itu adanya di 2.4.2. Ya. Jadi kalau tadi yang nulis jawabannya volume salah ya karena nggak masuk lagi bagian dari makroskopik kalau menurut WHO yang edisi ke-6 ya. Kemudian ini yang tadi terkait dengan masalah mengukur volumenya pakai gelas, jadi pada edisi kelima masih ada ya modified graduated glass ya. Nah, kalau di WHO 6 sudah ditulis other method introduce greater inaccuracy. Jadi sorry itu saya yang lain ditolak ya. Oh ya, lalu sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke yang lain, sebenarnya makroskopis ini juga ada masalah ya secara pendefinisian. Dimana kalau kita tahu bahwa makroskopis itu adalah yang bisa dilihat ya, tapi yang bentuknya bisa terdeteksi dengan inilah ya. Tetapi sebenarnya seperti pH itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya makroskopis ya. pH itu sebenarnya lebih ke sifat biokimianya ya, keasaman. Kemudian juga dengan bau itu nggak bisa dengan mata, ya, tetapi dengan hidung. Jadi sebenarnya masih perlu komentar lebih dari kita kepada WHO sendiri terkait manual ini ya. Nah kemudian eh, tentang motilitas ya. Kita kembali ke seperti edisi 4, di mana kita membagi kelas motilitasnya menjadi 4, di mana yang nomor satu ada rapid progresif, yaitu kecepatan lebih atau sama dengan 25 mikrometer per detik. Ya, di mana kalau kita anggap ini harus suhunya harus pada suhu 37, mohon maaf ya. Jadi tadi kalau yang jawabnya tadi di suhu ruang, nah ini ada sedikit informasi lebih ya. Kemudian kalau yang slowly progresif itu antara 5 sampai 25 ya dalam waktu 1 detik. Kemudian kalau yang non progresif kurang dari 5 mikrometer per detik ya. Dan imotil itu ya tidak bergerak tentunya ya. Nah, kalau sebenarnya gimana sih 25 mikrometer itu berapa? Jadi ada yang menggunakan bahwa prinsip bahwa kepala itu 5 mikrometer seperti misalnya pada WHO 2005 sehingga kalau jaraknya berhasil 5 kepala lebih dari 5 kepala maka kita masukkan 25 mikrometer. Atau ada yang bilang pakai keseluruhan panjang spermanya. uh, Kira-kira sperma itu panjangnya 50 mikrometer. Jadi kalau dia bisa berjalan separuh dirinya gitu, maka kita anggap itu sebagai 25 mikrometer per second atau rapid progresif atau kita kasih nilai A. Tetapi alangkah susahnya ya, apalagi kalau spermanya banyak. Baru ngitung satu sperma, sperma lainnya kita akan kesulitan menilai sperma yang lain gerakannya ya. Sudah lewat berdetik-detik. Jadi ada beberapa hal baik yang ada di WHO edisi 5 yang tetap dipertahankan dan tetap saya jelaskan di sini karena saya rasa sampai sekarang yang menjalankan ini belum ada ya, hampir tidak ada, yaitu yang tetap dipertahankan adalah bahwa stage objectives, yang stage tempat naruh preparat apa ya namanya objek gelas itu sebaiknya pakai heater ya. Kalau sih tadi ada satu pooling lagi ya, berapa sih yang di laboratoriumnya stage-nya pakai heater ya, saya lupa tadi ya. Tapi pengalaman saya sampai sekarang ketemu yang pakai heater tuh hampir tidak ada. Dan kemudian yang perlu juga mungkin ke depan perlu disiapkan ya adalah penggunaan eyepiece reticle dengan grid. Dengan grid kita bisa lakukan kalibrasi sehingga kita tahu jarak satu kotak ini berapa mikrometer. Sebagai contoh di lab saya 8 kotak itu sama dengan 100 mikrometer. Jadi kalau kita mau 25 itu kira-kira 2 kotak.
Kalau dia berhasil melewati jarak 2 kota, kita tahu itu 25 mikrometer. Ya. Nah, kalau tadi saya bilang menggunakan stage yang pakai heater, satu juga yang perlu diingat adalah cover glass, objek glass, dan sampel pun harus pada suhu 37 derajat Celcius sebelum kita gunakan. Nah, kemudian dilusinya ya. Ini masalah yang spot number. Oh, ini sorry, kayaknya ada kelewatan nih. Tapi nanti kita lanjutkan yang kalau itu ada ya. Jadi kalau yang ini yang dipertahankan juga oleh WHO edisi 6 yaitu penggunaan positive displacement pipette ya. Nah, di mana positive displacement pipette ini tapi penjelasannya agak berbeda ya. Di mana kalau kalau di edisi 5 dijelaskan bahwa positive displacement pipette itu digunakan pada saat ngambil fixatif ya dan juga ngambil semen. Sedangkan pada edisi 6 eh, semennya yang diambil menggunakan pipet tekanan positif. Sedangkan kalau pengencernya kita pakai yang pipet air displacement biasa, nggak mikropipet biasa. Nah, kemudian yang juga dipertahankan ya, jadi harus diingat. Nah, ini tadi soal juga bahwa angka konsentrasi itu diekspresikan dalam bentuk two significant figure. Ya, dua angka yang bermakna. Maksudnya gini, contoh di bawah aja langsung ya, bahwa kalau misalnya 6.840.000 sperma per mili, maka kita akan bikin dia sebagai tuh significant figure adalah 6,8 juta per mili. Ya. Nah, tetapi kalau contoh kedua, 18.100.000 sperma per mili, nah, maka kita akan membulatkan dia menjadi 18 juta karena hanya ada dua angka di depan. Nah, inilah repotnya juga kalau misalnya kita penelitian. Misalnya kita bikin rata dari sampel ada yang 121 juta, ya, maka dihitung sebagai 120 juta. Ada sampel yang 1.200.000, 1.230.000 misalnya, jadinya 1.200.000. Sehingga pembulatan-pembulatan ini kadang-kadang bisa jadi masalah tersendiri, ya. Nah, bagaimana dengan sperm number per ejakulat? Nanti kan Anda akan mengalihkan sperma dengan volumenya, ya. Nah, kalau di WHO edisi 5, walaupun tetap mereka ada istilahnya langsung aja dikali, kalau di sini ada penjelasannya. Kalau di bawah 10 juta pakai koma ya, kalau misalnya lebih dari 10 juta angka bulat aja. Nah, kemudian morfologi sperma ya. Tadi sempat saya katakan ini ada perubahan istilah yang tadinya cuma normal saja, sekarang kita pakai istilah eh, tipikal atau ideal, ya, di mana nanti kalau kita melakukan pembuatan slide, maka kita identifikasi dulu ini sperma apa bukan. Kalau misalnya sperma, eh, kita bisa diklasifikasikan apa enggak. Kalau bisa diklasifikasikan, misalnya ya kita lanjutkan periksa sitoplasmanya bagaimana, ya, eh, kepalanya bagaimana, ya, ekornya bagaimana, dan seterusnya sampai kita ketemu ini sperma yang ideal atau tidak ideal. Nah, seperti yang Prof. Diki tadi sampaikan, memang istilah normal ini akan jadi masalah dan konflik ya. Karena pada pasien walaupun misalnya morfologinya 5%, 6%, kadang-kadang dia kaget, masa yang tidak normal, yang normalnya sedikit banget ya, sedangkan yang tidak normal banyak sekali. Sedangkan pada ilmu statistik menjelaskan bahwa normal itu adalah kalau kita ngumpulin data, misalnya saya sebagai contoh, misalnya kita mau mengumpulkan data tingkat kecerdasan anak lulusan SMA. Nah, harusnya kita kita cari semua lulusan SMA, kita ukur, kita bikin ratanya, kita buat kurva distribusi normalnya, lalu kita bikin cut.
ya, di mana standar berapa standar deviasi sebagai yang normal dan tidak normalnya. Nah, tetapi akan berbeda dengan sperma. Sperma itu tidak semua sperma kita periksa. Yang menjadi kriteria adalah hanya sperma yang ada di dalam endoservix atau yang nempel di zona pellucida. Sehingga eh, kriterianya ini sangat ketat dan sangat jadi lebih banyak yang tidak normal daripada yang normalnya, ya. Nah, jadi penting sekali buat seorang klinisi menjelaskan bahwa metode kriteria normal ini tidak seperti kriteria yang umum ada di masyarakat, ya. Bahkan beberapa pendapat sudah menunjukkan bahwa kemungkinan tetap menghamili sperma yang tidak normal tetap ada, ya, di mana kalau dia isolated teratospermia, yaitu kondisi di mana spermanya bentuknya mungkin sedikit tidak normal, tetapi jumlahnya bagus, motilitasnya bagus, maka sebenarnya peluang kehamilan itu tetap ada, ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah kalau ada morfologi yang tidak normal dalam proporsi yang besar dan tipikal, misalnya kok semua spermanya bentuknya bulat gitu kepalanya, itu harus diberi catatan, ya. Nah, kalau dari situ kita sebagai klinisi bisa menentukan arah dari terapi kita nantinya, ya. Nah, dari yang saya ngomong-ngomong tadi banyak positive displacement pipette itu apa, itu eyepiece reticle tadi, ya. Monggo kalau mau melihat nanti di bulan Agustus ini kita ada workshop analisis semen di Pit Persandi, ya, di tanggal 11, di mana saya nanti akan bersama Dokter Bella berbagi ilmu, dan ada juga kegiatan pelatihan rutin kita di Universitas Airlangga di mana nanti kita memakai semua alat-alat tadi, ya, positive displacement pipette, eyepiece reticle, ada shaker untuk ini orbital shaker, semuanya mendekati paling ideal mendekati WHO edisi ke-6. Lalu ini mungkin sempat dijelaskan karena ini bagian update juga bahwa jumlah untuk evidence base dari data yang ada di manual WHO sudah ada tambahan baru, ya. Eh, jadi untuk jumlah sampelnya untuk menentukan nilai referensinya sudah jauh lebih banyak, ya. Sehingga nanti kita tahu juga decision limitnya kita menggunakan sentil ke dua, dua setengah, ya, masih sama. Dan kemudian ini nilai-nilai cuman gambaran saja perubahannya dari edisi kedua, 3, 4, 5, dan 6. Di mana kalau antara yang 5 dan 6 ini perubahannya saya pada volume, konsentrasi, kemudian total motility, vitality, sementara yang lain masih tetap, ya. Nah, di WHO 2000, edisi ke-6 sendiri memang sudah tidak mencantumkan normozoospermia. Ya, kita tidak perlu membuat suatu konklusi di akhir laporan normozoospermia atau astenozoospermia atau teratozoospermia. Eh, kan kenapa? Karena nanti klinisinya yang akan menilai, ya. Nah, memang kalau dari WHO menggunakan sentil kelima, tapi ada beberapa yang lain, beberapa pendapat ahli yang misalnya menggunakan suatu pembagian menjadi tiga, yaitu patologikal, borderline, dan normal. Jadi nggak berarti kalau semuanya di bawah atau tidak sesuai dengan nilai referensi langsung kita bilang, udah kamu nggak bisa hamil, ya, istrinya nggak bisa hamil. Tetapi kita beberapa menyarankan untuk membuat kriteria seperti ini, ya. Tetapi balik lagi bahwa sebenarnya WHO itu sumber datanya, evidence base-nya adalah orang-orang atau laki-laki yang fertil, yang barusan menghamili istrinya. Sedangkan yang nanti datang ke bapak dan ibu adalah orang-orang yang rata-rata sudah infertil, ya. Jadi tentunya penanganannya akan nilai referensi yang digunakan harusnya nilai referensi orang infertil yang sampai saat ini memang belum kita punya, ya. Nah, ada beberapa nomenklatur, ya, di edisi kelima seperti aspermia, astenospermia, dan seterusnya, ya. Nah, sebenarnya di WHO edisi ke-6 istilah-istilah ini sebagian masih ada.
aspermia, astenospermia, azoospermia, hemospermia, leuko. Kalau leukospermia nggak ada, yang ada leukositospermia atau biospermia, ya. Nah, kemudian necrozospermia. Necrozospermia pada edisi 6 tidak ada lagi, ya. Tapi yang ada adalah necrospermia dan itu hanya ada pada bagian daftar pustaka, ya. Kemudian kalau terato tetap. Semua ini tetap ada, eh, tetapi tidak dicantumkan pada konklusi, ya. Tapi dalam keilmuan kita, misalnya antar dokter, ya, kita komunikasi ini, kita bisa bilang ini azoo, ya, ini asteno, nggak masalah karena untuk kemudahan kita sebagai klinisi boleh, tetapi tidak dicantumkan di sana. Nah, terkait tadi yang nggak jawabannya yang benar adalah yang tidak ada adalah cryptozoospermia. Jadi kalau misalnya setelah Anda tidak ketemu sperma di dalam preparat basah, kemudian disentrifuge, maka tinggal laporkan saja, misalnya pada sekian volume sekian mikroliter ditemukan berapa sperma, motil atau imotil. Ya, jadi nggak ada istilah zoosphermia di dalam manual edisi ke-6. Nah, dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Fahri sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Agustinus atas pemaparan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Ini menjadi satu isu hangat ya karena tadi Dokter Agus juga menyampaikan bahwa beberapa istilah-istilah tidak dicantumkan. Lalu bagaimana nanti aplikasinya? Apakah perlu pembacaan setiap item atau setiap hasil pemeriksaan kepada klinisi atau kepada pasien? Nah, ini nanti kita bahas dalam tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Profesor Dokter yang berkenan untuk bertanya dapat menuliskan di kolom Q&A. Nanti akan dijawab oleh narasumber. Ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh Prof. Diki. Ini ada Dokter Andika Tansir yang mengangkat tangan. Dokter ingin bertanya mungkin? Silakan Dokter Andika Tansir. Oh, terpencet mungkin ya. Jadi oke. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sudah tampil di kolom Q&A. Untuk Prof. Diki dari Dr. Pram di Bali, mohon info Prof penggunaan AI atau computer aided untuk penilaian analisis semen karena disebutkan dalam panduan WHO tahun 2021 sebagai advanced analysis semen. Bagaimana pendapat Prof? Ya, kalau pendapat pribadi saya ya memang perlu ya dipertimbangkan meskipun dalam hal ini ya berbagai hal juga menjadi faktor apakah kita apa itu menggunakan atau tidak antara lain biaya ya. Tetapi secara spesifik memang eh, banyak hal-hal yang kita ambil manfaatnya. Misalnya saja konsistensi ya. Konsistensi dari pemeriksa. Dari pemeriksa sendiri kadang-kadang dengan kondisi emosi yang tidak stabil ya. Marah-marah kemudian meriksa ya jangan-jangan hasilnya meleset gitu ya. Ada sesuatu yang memang membuat dia bekerja tidak optimal. Nah ini kalau komputer ya nggak bisa seperti itu. Jadi terus aja dia bekerja sesuai dengan apa itu programnya kan begitu. Nah jadi kita melihat ini sebagai suatu hal yang ada plus minusnya begitu. Tapi saya cenderung untuk setuju untuk menggunakan. Nah bagaimanapun juga misalnya ada eh, ya mohon maaf banyak lab yang tidak certified untuk SDM-nya. Bagaimana kita bisa mempercayai ini hasil ini sesuai dengan apa yang contohnya yang tadi disampaikan oleh Dokter Agustinus ya. Nah, ini yang kemudian terpecahkan dengan komputer. Sebetulnya WHO tidak melarang kok ya. Jadi tidak melarang tetapi memasukkan itu sebagai advance ya. Karena mungkin berbagai pertimbangan ya. Di situ WHO tidak menyebutkan, tidak ada keterangan bahwa dia masuk advance itu karena apa begitu. Nah,
ada poin positif juga dari apa itu computer aided misalnya pada waktu kita menganalisa apa itu motilitas ya. Ada curve linear dan sebagainya itu muncul, amplitudo lateral, lateral head dan sebagainya itu muncul. Dan itu menjadi bekal kita untuk menjelaskan. Nah, tentunya seorang dokter andrologi ya harus pandai-pandai atau bisa untuk mengantisipasi hal ini ya. Nah, memang pada akhirnya kelemahannya juga masih ada ya. Antara lain misalnya morfologi dan sebagainya itu mungkin suatu saat bisa terpecahkan. Saya kira itu mungkin Dokter Agustinus punya pandangan lain. Monggo, Dokter Agustinus. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya, betul. Dengan dengan AI dan CASA ini ya, dengan komputer ini, istilah yang tadi yang tahu hanya Tuhan dan yang meriksa bisa kita kurangi karena ada dokumentasi yang baik di sana. Ya, Eh, jasa ini menguntungkan dalam beberapa hal terkait dokumentasi, pembuktian, ya, dan juga memang beberapa parameter yang tidak tersedia kalau kita melakukan pemeriksaan manual seperti yang Prof tadi bilang ada VSL, VCL, ALD, ALH dan seterusnya. Nah, memang sampai saat ini kemanfaatan dari data-data tersebut belum terlalu jelas ya, profil-profil pergerakan yang seperti itu. Tetapi kita memerlukan itu kalau kita mau memeriksa eh, eh, apa namanya teknik hiperaktivasi ya. Kalau kita mau memastikan bahwa sperma bisa berkapasitasi apa enggak dengan challenge-challenge tertentu. Nah, kita memerlukan jenis-jenis pergerakan tersebut yang tentunya kalau kita cuma lakukan challenge sendiri lalu memeriksa secara manual itu nggak bisa kita nilai ya. Jadi dalam hal ini CASA sangat berguna. Nah, tapi CASA ini juga ada masalah ya. Beberapa versi kadang-kadang dia tidak bisa menilai antara pergerakan seminal plasma dengan pergerakan sperma. Pokoknya spermanya bergerak padahal yang bergerak adalah seminal plasmanya, dia bisa ketipu. Nah, jadi sangat penting sebenarnya kalau kita memiliki CASA ini, dia harus didampingi oleh manusia. Ya, kita pastikan bahwa sampelnya representatif, kita homogenisasi dengan baik, kita pastikan seminal plasmanya tidak bergerak lagi, baru kita masukkan ke mesin, ya. Tidak serampangan langsung dimasuk-masukin aja nunggu hasil gitu ya. Jadi bagi kan di tempat saya sendiri kita menggunakan CASA dan itu sangat membantu tetap terutama untuk dokumentasi dan pembuktian. Tetapi CASA sendiri bukan berarti mempermudah 100%. Contohnya motilitas itu dia mikirnya lebih panjang bukan motilitas apa namanya, morfologi itu sebuah mesin casa besar itu mikirnya lebih lama daripada manusia mikir sebenarnya. Ya, jadi untuk efisiensi waktu kadang-kadang memang tidak terlalu pas juga. Jadi memang mungkin yang memerlukan casanya adalah center-center yang oke ya, yang besar ya. Nah, tapi ada juga mesin-mesin casa model baru yang portable ya, ya. Ini mungkin tentu bisa membantu juga kalau di tempat-tempat yang mungkin eh, tenaganya belum terlalu banyak ya. Kalau nanti takut kelelahan kalau bekerja di lab tersebut. Ada juga yang mesin yang semi portable di tengah-tengahnya yang ini yang sangat menjanjikan bagi saya yang kalau saya sebagai dokter saya tidak boleh nyebut merek ya, tapi nanti monggo Pak Budi yang ngomong ya yang semi portable ini cukup menjanjikan kalau di lab-lab yang yang sudah baik bagus ya. Oke dari saya itu saja mungkin. Baik, terima kasih Prof. Diki dan Dr. Agus jawabannya. Ini banyak sekali dok pertanyaan buat Dr. Agus. Dari Dr. Pram, untuk menilusi cairan semen sebelum pemeriksaan mikroskopik, bagaimana membuat dan prosedur penyimpanannya dok? Oke, langsung jawab atau gimana? Ya, monggo dok, langsung dijawab dok. Iya, sebenarnya kita ngomongnya WHO dulu ya. Kalau WHO sendiri menggunakan sodium bikarbonat ya, di mana nanti dicampurkan dengan air dan formaldehid ya. Kalau berapa persennya kalau salah natrium bikarbonatnya itu 50 gram dicampur dengan cairan ininya airnya sampai 1 liter tapi ada tambahan formaldehid sebelumnya. Jadi total cairannya 1 liter ya. Formaldehidnya 40% kalau salah ya.
Kalau mau tambahan lain biar lebih mudah ngelihat kan kadang-kadang kita netes ya ke dalam kamar hitung tuh ini udah masuk apa belum di kamar hitung ini kan karena cairannya bening. Kita bisa tambahan pewarna yang lain ya biar mempermudah penglihatannya. Misalnya pakai apa ya gentian violet seperti itu dan yang lain-lain juga boleh ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bikin tentunya disaring bersih ya. Kita bisa kita bisa simpan di kulkas ya pada suhu yang bawah refrigerator 2 sampai 8 derajat Celcius itu sampai kira-kira 1 tahun. Selama penyimpanannya baik bisa sampai 1 tahun. Eh, Kalau tapi sebenarnya ini kan WHO, tapi prinsip dasarnya adalah kita bisa gunakan cairan apapun yang bisa membuat sperma itu berhenti bergerak, ya. Cairannya bisa bikin sperma berhenti bergerak, lalu kita harapkan ketika dia masuk ke kamar hitung nanti dengan gravitasi spermanya turun sehingga kita bisa hitung berapa sih jumlah sperma dalam sekian volume yang terukur tadi, ya. Contohnya kalau di tempat kita menggunakan NaCl yang digabung dengan H2O2 dan ortotoluidin ya. Kenapa kita pakai ortotoluidin? Biar sekalian bisa ngitung leukosit ya. Mau pakai metode lain yang lain juga boleh selama memang Anda bisa membuat sperma itu berhenti bergerak dan dia turun dengan gravitasi ya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Mungkin dari Prof Diki. Nggak cukup saya kira. Baik, terima kasih dokter Prof atas penjelasannya. Ini ada Dokter Ferdi Roylan Marpaung, spesialis patologi klinik konsultan, berkenan untuk berdiskusi. Silakan Dokter Ferdi. Halo Dokter Ferdi. Selamat siang Dokter Ferdi. Oh, mungkin terpencet mungkin ya. Halo dok, sorry dok, Oh ya, agak kecil tadi. ya Monggo, terima silakan. kasih, bagus banget acaranya. Ya, terima kasih Dokter Ferdi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya masih untuk Dokter Agustinus dari Dokter Jeffrey di Banjarmasin. Untuk TMSC, menurut WHO apakah cukup penting, Dok, untuk diperhitungkan sebagai penentu keberhasilan kehamilan, Dok? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini nanyanya kepada WHO ya, harusnya WHO yang jawab ke saya ya. Tapi tetap di sana dijelaskan bahwa jumlah sperma yang bergerak tentunya itu penting sekali untuk terjadinya kehamilan ya. Dan memang beberapa publikasi yang lain juga sudah mulai begitu kan total motile count dan total motile sperm count dan total progressive sperm count ya. Nah, data-data ini dari kalau penelitian-penelitian lain menunjukkan memang ada manfaatnya ya dokter ya, terutama pasca preparasi ya, berapa jumlahnya yang itu memprediksi keberhasilan inseminasi dan juga sampai sekarang kalau kita lihat lagi data tadi eh, nilai referensi tadi kan ada total motile count-nya ya, di mana angkanya itu ya cukup eh, stabil sebenarnya ya. Sedangkan kalau yang konsentrasinya bisa berubah, motrilisasinya berubah. Jadi menurut saya mereka juga tetap menganggap itu penting walaupun mereka masih lebih ke total motile count saat ini ya. Tetapi kalau Anda mau menampilkan itu total motile sperm count, total total progressive sperm count dalam laporan Anda di lab itu sangat baik tentunya. Biar dokternya juga nggak susah mikir. Tetapi balik lagi sebagai dokter kita harus mikirkan gitu, ya. Misalnya antara yang spermanya 16 juta per mili, tapi modelnya eh, mepet-mepet, ya, dengan yang konsentrasinya lebih besar, kurang, mungkin jumlah totalnya nanti hitung-hitungannya nanti lebih besar yang lain gitu ya. Jadi harus dilihat secara keseluruhan dan itu tugas klinisi untuk sangat kritis ya dalam hal ini. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Agus atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan kepada Prof Diki sudah dijawab dengan apa namanya ketikan. Cuman mungkin bisa dijelaskan secara online, Prof, agar bisa disimak juga oleh teman-teman yang lain. Ini ada pertanyaan yang dua pertanyaan yang sama. Saat dulu dikatakan mumps atau infeksi parotis dapat menyebabkan infertilitas. Seandainya bisa, apakah dapat diobati dan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah sperma?
Lalu, apakah MAMS dapat merusak sperma melalui sperma yang terganggu atau bisa makan Prof? Ya, baik, terima kasih Dr. Fahri. Jadi, MAMS atau kita kenal sebagai gondongan, ya, itu adalah problem yang sangat banyak di Indonesia ya, khususnya kita di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian saya ingat dulu kalau misalnya ada yang gondongan terus dikalungi pace ya atau biru-biru begitu ya. Ini. Tapi sebenarnya ini kan penyakit viral disease ya. Nah, ada yang sembuh sempurna, tetapi ada yang sembuh sempurna dan tidak berlanjut ke testis, tapi ada juga yang berlanjut ke testis ya secara sistemik masuk ke sana ya. Nah, yang menjadi orkitis ini yang kemudian kita khawatirkan terjadi eh, apa itu akibat yang nggak bagus di kemudian hari ya. Nah, sedangkan yang muncul adalah kerusakan masif dari testis yang terjadi ya setelah peradangan sembuh. Tentunya ini diupayakan pengobatan, tapi sayangnya tidak ada pengobatan yang memuaskan karena begitu cepat ya anunya apa itu efek dari kerusakan ini. Salah satu yang muncul juga selain gangguan jumlah itu adalah gangguan fungsi serta munculnya problem antisperma antibody. Ya ini menjadi bagian yang mungkin yang tadi saya sampaikan sampai ke sana testisnya sembuh tapi spermanya nggak mampu membuahi karena ada problem antisperma antibody. Ada protein yang menyelubungi sperma sebagai bentuk dari perlawanan terhadap patogen begitu ya. Nah, prinsipnya karena ini viral disease tidak ada pengobatan kecuali pencegahan ya sebagai bentuknya adalah vaksinasi. Ya, tentunya kita harus tetap berhati-hati terkait dengan kondisi ini karena tidak ada pengobatannya. Setelah kena ke seorang pria terutama yang berusia remaja ke dewasa. Demikian Dokter Fahri. Matur nuwun Prof Diki atas pertanyaan atas penjelasannya. Ini ada usul nih, Prof Dok dari Dokter Pram. Usul bagaimana jika Persandi atau peminatan atau grup andrologi Indonesia membuat panduan pemeriksaan semen berbasis protokol WHO 2021 untuk memperbaharui protokol Persandi tahun 2015, 2016 mungkin ya. Karena dilihat masih banyak beragam pelaporan analisis semen di seluruh Indonesia. Nah, senada dengan itu, ada dua pertanyaan, Dok, Prof. Dari Dokter Pram, dari Dokter Rossi. Bagaimana contoh pelaporan hasil analisis sperma, Dok, analisis semen? Jadi, kesimpulan tidak dicantumkan bagaimana kita dalam menampilkan kesan dari hasil pemeriksaan. Contohnya, Dok, kalau pada azospermia, di sentrifus lalu muncul menjadi kripto, Dok. Bagaimana pelaporannya, Dok? Dan bagaimana jika ada nekrozoospermia? Mungkin dari Dokter Agus dulu, Dok. Mungkin, Dok. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau mengenai bentuk laporan sebenarnya bisa dilihat di halaman belakang WHO ya. Seperti yang saya contohkan tadi, itu ada contohnya laporan yang disarankan, tetapi enggak saklek harus seperti itu ya. Boleh disesuaikan. Selesai masuk ya. Ya. Nah, kalau untuk tadi terkait yang azoo ya, misalnya kalau kita tidak ketemu sperma pada tetesan, ya tentu kita tetesin lagi. Kalau nggak ketemu, sebenarnya ada dua langkah. Kalau untuk lab kecil sebenarnya bisa saja tulis sperma kurang dari 2 juta atau tidak ditemukan sperma ya. Sorry, tidak ditemukan sperma sudah selesai ya. Tetapi kalau kita yang lab lebih besar itu harusnya kita meriksa penuh seluruh lapang pandangnya dengan volume yang lebih besar. Biasanya kita gunakan eh, apa tuh chamber, chamber tuh apa ya? Kamar hitung yang lebih gede ya. Dari yang karena kalau kita pakai Neubauer itu ukurannya untuk menilai hanya kecil ya 900 nanoliter. Kita pakai yang lebih gede lagi.
Kalau kita ketemu sperma yang motil, kita tulis dalam sekian mikroliter, misalnya kita masukkan dalam chamber, kita ketemu berapa motil atau tidak motil. Nah, tetapi kalau misalnya di lab tersebut tidak memerlukan suatu pernyataan motil atau tidak motil, misalnya lab biasa ya, yang bukan lab IVF, anda bisa centrifuge, ya. Ketika sudah disentrifuge, biasanya 1 mili semen yang sudah dihomogenkan, disentrifuge, dibuang, sisakan pelletnya, resuspensi sampai kira-kira jadi 50 mikroliter. Kemudian kita cek. Kalau misalnya pada tetesannya, satu tetes Anda temukan misalnya satu spermatozoa imotil, ya udah tulis aja satu sperma itu imotil pada hasil sentrifugasi. Tidak perlu menulis itu cryptozospermia lagi. Ya, kalau misalnya ketemu 10 ya tulis aja 10 ya. Lalu konsentrasinya gimana? Ditulis aja untuk penilaian konsentrasi kita tidak bisa memberikan suatu angka yang pasti karena ketidakpastiannya sangat tinggi pada kondisi seperti itu. Ya, sehingga biasanya kalau Anda lihat di WHO itu ada yang nulis kalau yang seperti itu ditulis saja langsung kurang dari 56.000 juta per mili. Ya, Anda bisa nulis seperti itu. Oke, bagaimana? Jadi walaupun Baik, tetap kurang dari 56.000 sperma per mili, itu tetap ada catatan bahwa ini kita temukannya sangat sedikit sehingga tidak bisa membuat suatu laporan konsentrasi sperma yang pasti ya. Nunggu yang mana yang dipakai ya nantinya. baik dokter. Jadi tidak bisa dicantumkan kriptozoospermia ataupun kesimpulan ya dokter, harus dijabarkan ya dokter ya. Kalau sekarang sih memang tidak ada istilah kriptozoospermia lagi di dalam WHO edisi 6. Jadi ya tulis aja apa adanya saja. Ditulis apa adanya ya dokter. Heeh, Baik dokter. mungkin di bagian komentar biasanya kayak gitu ya. Baik dokter. Bisa menambahkan ini Monggo Prof catatan. Diki. Ya, baik. Jadi sebetulnya ya tadi sudah saya sampaikan tidak ada yang sempurna dari manual WHO yang muncul ya. Tahun berapapun sudah jelas ada kritik begitu. Nah, saya memahami apa itu kegalauan dari teman-teman, terutama teman-teman lab itu. Loh, ini ditulis apa enggak nih kesimpulannya? Nah, ternyata memang itu pun masih diperdebatkan ya. Jadi di critical review dari WHO 2021 itu ada yang menjembatani bahwa untuk tadi sudah disampaikan Dr. Agustinus sebetulnya ya. Untuk kesimpulan dan itu membuat apa itu stakeholder yang dalam hal ini DPJP itu tidak selalu dokter spesialis andrologi yang tahu menginterpretasikan ya. Itu boleh ditulis gitu. Boleh masih ditulis. Nah, bayangkan kita dihadapkan pada kasus eh, abnormality, tetapi yang membaca kalau sesuai dengan 2021 itu ada dokter lain ya, misalnya dokter Opskin dan sebagainya, tanpa adanya kesimpulan. Nah, itu yang kemudian melahirkan ketidaktahuan ya, sehingga banyak dikhawatirkan banyak pasien yang terbengkalai. Terbengkalai. Jadi dokter yang bersangkutan DPJP tidak bisa menjelaskan, kemudian pasien juga tidak diupayakan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai, padahal itu jelas ada masalah. Hanya saja tidak dituliskan kesimpulannya sehingga dianggap tidak ada masalah begitu. Ini yang dikhawatirkan di critical review itu. Ya, ya banyak, misalnya ada beberapa yang apa itu bukan menghujat ya, tapi betul-betul protes keras gitu ya. Ya itulah, jadi saya sendiri masih punya kecenderungan untuk mencantumkan karena saya berhadapan dengan teman-teman sejawat yang mungkin tidak terlalu paham dengan hasil analisa sperma dan itu membuat kita sedikit membantu lah dari sisi pemahaman itu. Tapi begitulah WHO 2021. Jadi kenyataannya memang nggak ditulis gitu. Ya, makasih. Matur nuwun Prof Diki dan Dr. Agus. Prof Diki menyambung, Prof, ada pertanyaan dari Dr. Putu Ayu Justisiani.
Dalam penelitian beliau, ekstrak etanol daun sirsak dapat membantu meningkatkan jumlah sel Leydig pada tikus diabetes, Prof. Apakah bisa diterapkan pada manusia, Prof? Ya, tentunya kita tahu penelitian itu kan banyak fasenya ya, fase satu, fase 2, fase 3, fase 4 ya, sampai uji klinis, ya, yang benar-benar uji klinis. Nah, potensi itu selalu ada. Meskipun ekstrapolasi itu ya belum tentu sama nanti setelah diteliti di apa itu manusia begitu. Nah, kebetulan untuk sel Leydig ya, itu masih ada kesamaan pada apa itu hewan coba misalnya tikus Praguedoli dan sebagainya. Tapi STZ, jangan lupa STZ itu utamanya pada diabetes tipe 1. Jadi kalau kita mengeterapkan ini secara murni pada diabetes tipe 1, tentunya pasiennya sangat sedikit ya, atau penggunanya sangat sedikit. Manfaatnya juga kurang. Tetapi kalau menggunakan ini untuk diabetes tipe 2, nggak pas banget, nggak terlalu pas gitu ya. Karena penggunaan STZ ini. Maka banyak hal yang kita pikirkan dari lompatan apa itu penelitian hewan ke manusia itu langkahnya masih sangat panjang. Dijawab mungkin nggak mungkin, pasti mungkin. Yang semuanya penelitian itu dari in vitro, kemudian in vivonya hewan, lalu beranjak masuk ke manusia dan sebagainya. Tetapi butuh perjalanan panjang begitu. Saya kira itu. Nyi. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ini ada Dokter Ita Fauziyah bertanya. Monggo, Dokter Ita, silakan bisa langsung Oke, bicara. terima Nggih, kasih sekali dok. nggih, Ah, Dok. terima kasih sekali Prof. Diki, Dr. Agustinus. Ini yang terkait dengan akhirnya teknologi reproduksi. Kalau tadi Dr. Agustinus menyampaikan pemilihan sperma itu idealnya memang ada di zona pelosida atau di traktus reproduksi wanita. Lah ini yang memilih adalah apa para laboran atau dalam hal ini pada saat melakukan ICSI. Sejauh banyak siklus yang dilakukan Dr. Agustinus dan Prof. Diki, sebenarnya kan kita melakukan pemeriksaan itu nanti pada saat memilih bukan sperma yang yang sudah kita periksa. Mungkin advice-nya eh, untuk menghindari kita memilih sperma yang memang seharusnya tidak kita pilih itu bagaimana ya, Dokter Agustinus, Prof. Diki. Terima kasih, Matunun. Siapa dulu dok? Monggo, Prof. Diki, monggo, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Jadi prinsip ini kan eh, mendahulukan mana motilitas atau morfologi begitu kan. Ya, dalam hal tadi sudah sampaikan oleh Dokter Agustinus tentang TMSC ya. Dalam hal morfologi itu ketemunya sedikit yang normal. Tetapi motilitasnya banyak, konsentrasinya banyak. Sebetulnya ada yang kita tidak ketahui dari hasil pemeriksaan itu, Bu Ita ya. Jadi ini masih bisa menjadi alasan kita untuk melakukan misalnya teknik konvensional dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau memang sperma itu sangat sedikit ya, sangat sedikit, kemudian dari tampilannya ya morfologinya jelek, tapi apa itu eh, motilitasnya bagus. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, pertanyaan yang sulit dijawab. Tetapi tetap saja kalau morfologi yang berat, ya, terutama morfologi kepala, itu sangat berisiko dalam hal ini menurunkan angka keberhasilan, plus mempunyai masalah dengan apa itu kelainan yang mungkin muncul di kemudian harinya. Jadi tetap saja kalau misalnya ada sperma bergerak bagus, kemudian kelainan morfologinya bukan kelainan kepala mutlak, itu bisa kita pilih ya. Misalnya pada saat kita memilih itu adanya ya kelainan ekor begitu, maka kita pilih.
Ya, bagian yang menjadi reasoning kita untuk memilih kelainan ekor tersebut adalah kemungkinan memang ada kalsium intraseluler yang tidak begitu bagus, ya. Kemudian kalau kita memilih kelainan pada bagian leher misalnya, maka ada kemungkinan dia mitokondrianya yang kurang bagus. Nah, ini yang kemudian kita mungkin hadapi adalah kegagalan fertilisasinya. Ya, kemarin kita sudah diskusi ya, Dokter Ita, bagaimana kalau kita melanjutkan dengan oocyte activation, ya, AOA. Nah, apa itu kalsium ionosfor. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi harapan bagi kita untuk gangguan-gangguan yang muncul ya, selama masih dimungkinkan untuk menggunakan itu. Saya kira itu ya, Dokter Ita. Mungkin Dokter Agustinus ada. Monggo, Dokter Agus. Iya, baik, terima kasih. Eh, Dokter Ita, selamat siang. Senang sekali bisa bertemu di Zoom ini. Ini saya sebenarnya malu nih ngajari buaya berenang. Iya, iya tentunya eh, bayi tabung sendiri ada yang kita memilih, ada yang membiarkan oositnya memilih ya. Kalau misalnya konvensional IVF masih ada pilihan dari kita masih menyerahkan pilihan kepada si oosit dalam hal ini ya dan sel-sel tetangganya. Dan kalau ICSI memang itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, di mana memang kalau ICSI ini memang ada bermacam kriteria yang digunakan ya, yang half big dan sebagainya. Ya, kalau misalnya spermanya motil, tentu kita pilih yang secara bentuk yang paling baik di antara yang motil. Ya. Bentuk kepalanya yang baik, akrosomnya yang baik, ada vakul apa enggak. Kalau vakulnya gede, kalau ada vakul pos akrosomal ya kita hindarin. Kalau ada vakul gede di akrosom ya kadang-kadang susah sih kalau melihatnya kalau terlihat berwarna. Tapi kalau yang pos akrosom masih kelihatan ya, dan seterusnya. Walaupun itu tidak eh, menjamin pasti itu sperma yang normal. Tapi sampai selama ini sih fertilisasi rate kita di sini cukup baik ya. Eh, bisa sampai 80 sampai 100% dengan metode tersebut. Tapi kalaupun memang pada kondisi yang sperma yang seperti ini yang motil ini masih perlu kita tambahkan ya memang ada beberapa bantuan seperti misalnya kita menggunakan hyaluronan base ya. Mungkin di sana menjalankan ya yang hyaluronan base yang pakai apa namanya sperm slow atau pixie atau juga ada yang mencoba menggunakan pembesaran yang jauh lebih besar lagi untuk melihat vakulnya LNV-nya ya dengan IMSI. Tapi dibalik lagi kita hanya bisa melihat evidence base dari kalau misalnya dipilih pakai IMSI, pakai ini gimana persentase bentuk DNA normalnya berapa persentasenya. Tetapi baik lagi ketika kita sudah berhadapan dengan telur dan sperma yang ada, kita nggak meriksa itu gitu ya, tidak meriksa outcome yang ada pada penelitian itu. Ya. Nah, beda kalau misalnya spermanya sudah jelas imotil, tentu pemilihannya jauh jauh lebih lebih susah. Ya kadang-kadang juga bingung sih kalau ICSI ini memilih sperma terbaik atau memilih yang baik di antara yang buruk. Nah, ketika yang buruk ini yang seperti Prof. Diki bilang, ya kadang-kadang memang perlu perlu penilaian yang matang ya, yang baik, yang dengan berbagai parameter yang bisa kita lihat tadi seperti Habib tadi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Agus dan Prof. Diki atas jawabannya. Ada pertanyaan dua nih Dokter Agus, pertanyaan yang cukup teknis. Yang pertama dari Ibu Retno bertanya, apakah macro chamber masih direkomendasikan untuk menghitung konsentrasi sperma? Yang kedua dari Dokter Irawati, apabila Microsoft tidak dilengkapi dengan warmer, apakah akan berbeda, Dok? Hasilnya yang dengan warmer dan tanpa warmer. Bagaimana menyikapinya, Dok? Apabila tidak pakai warmer, hasil yang dihasilkan biar bisa bagus seperti dengan warmer, Dok. Saya dulu ya, yang atas ya. Ya, Oke, Dokter Agus, ini untuk sebenarnya Dokter Agus, Dok. Maker Chamber itu setahu saya karena saya kebetulan hidupnya di edisi 5 dan 6 ya setahu saya tidak pernah Maker Chamber direkomendasikan untuk pemeriksaan analis semen ya sebenarnya.
tetapi memang namanya kan orang berusaha berinovasi, di mana Maker Chamber ini mungkin sangat membantu kalau kita mau melakukan pemeriksaan yang cepat. Jadi kalau untuk yang sifatnya analisis semen yang dilaporkan serutin sebenarnya saya tidak merekomendasikan. Tetapi kalau untuk kondisi-kondisi yang perlu cepat, misalnya analisis semen, atau mungkin kita bekerja di IVF, di mana kita mau memastikan ini ada mortilnya apa enggak, memungkinkan untuk proses lanjut apa enggak, mungkin Michael Chamber bisa jadi pilihan. Selama ini data yang ada menunjukkan bahwa hasil konsentrasi dari Maker Chamber itu lebih tinggi daripada kalau kita periksa dengan improve Neubauer ya. Jadi mungkin kurang tepat lah kalau kita menyarankan itu ya. Dan ataupun kalau misalnya memang yang memang belum mau move on dari dari Maker Chamber ya mungkin tolong Anda jujur di dalam laporannya bahwa pemeriksaan itu menggunakan Maker Chamber. Baik, dari saya itu saja, Dokter Fahri. Yang kedua tentang warmer, Dok. Apakah ada perbedaan, Dok? Oke, kalau masalah warna ya se-Indonesia Raya saya belum ketemu yang pakai malahan ya. Cuman memang sangat diingatkan. Dia bilang kenapa? Karena pada suhu 37 gerakan sperma itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau di suhu ruang. Di mana suhu ruang biasanya kalau di Indonesia pakainya AC ya. Nah, sampai sekarang sih eh, kalau yang saya sih tidak baca secara khusus penelitian terkait kalau pada suhu berapa ada kriteria yang lain. Cuman memang beberapa pengembang, terutama pengembang untuk casa, dia akan membuat mungkin mereka sudah melakukan penelitian sehingga nanti dia menulis kamu pakai stage-nya yang harus pakai heater apa enggak. Kalau pakai heater kecepatannya itu akan beda dengan kecepatan yang tanpa heater ya. Mungkin udah tahu dari yang punya alat mungkin ada heaternya apa enggak di dalamnya, ada perhitungannya apa enggak nanti ya disesuaikan. Eh, tapi memang ada publikasinya yang menyatakan bahwa kalau sperma di 37 itu lebih cepat ya. Setahu saya gitu mungkin Prof Diki mungkin punya pengalaman. Ada pernah baca yang lain kali kriterianya. Baik, monggo Prof Diki mungkin ada yang mau ditambahkan, Prof. Ya, kalau untuk Mackler, saya setuju dengan dokter apa itu Agustinus ya, bahwa ini untuk cara cepat saja. WHO penelitiannya selisihnya 30% ya, dari Besar. terutama apa itu untuk konsentrasi. Kalau untuk apa itu heater stage ya, saya memang menjadi apa ya, ya kalau saya bukan tidak pernah, malah tidak pernah mempraktekkan heater stage itu. Itu malah khawatirnya jangan-jangan dengan heater stage itu menyebabkan apa ya, ada rangsangan untuk kapasitasi karena suhunya ya. Ini yang tentunya ini bukan ini sekedar pendapat saya aja. Tapi saya tidak punya pengalaman terkait dengan heater state. Baik, terima kasih Prof Diki dan Dr. Agus. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Prof dan Dok. Ini ada Ibu Jazila ingin bertanya. Silahkan Ibu Jazila. Silahkan Ibu Jazila. Baik, mungkin terpencet mungkin. Baik, sudah habis Prof dan Dokter pertanyaannya. Mungkin ini adalah akhir dari sesi kita. Ya, alhamdulillah. Kami mohon untuk bisa menyampaikan closing remarks sekaligus take home message Profesor dan Dokter. Dimulai dari Prof Diki, silakan Dok. Prof. Baik, dari saya hanya mengulang dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa semen analisis untuk saat ini masih sangat penting sebagai pondasi kita untuk melangkah dalam penanganan infertilitas pada pria dan untuk membantu mengungkapkan problem-problem yang ada di balik itu semuanya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof Diki. Silakan Dr. Agustinus untuk closing remark-nya. Oke, baik, terima kasih. Eh, jadi, semen analisis ini em, selalu diupdate ya, terjadi perubahan-perubahan, di mana sebenarnya yang mana yang benar sebenarnya kita tidak bisa bilang ya. Jadi kalau Anda baca bahwa sebenarnya
yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan di mana nanti hasilnya itu bukan benar atau salah, tetapi masih berada dalam dalam suatu range yang random error. Ya. Nah, jadi eh, penting sekali untuk belajar terus ya, biar mengupdate terus berbagai ini manualnya dan juga menerapkannya ya, terutama beberapa hal yang masih belum diterapkan seperti penggunaan pipet tekanan positif ya, dan juga menggunakan eyepiece reticle yang mungkin mudah-mudahan setelah ini jadi pada tergugah untuk pada membeli ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Agustinus atas closing remark-nya. Recording stopped. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak.